Selain Azra yang bisa nyiapin siapa? Yoga Pak, yoga. Mana ada bapak saya dari absen Pak? Oh, dari absen ya. Belum. Abila berarti. Pak, dia bahasa Indonesia Pak. Kan pakai bahasa Inggris Pak? Iya, betul. Yoga belum Pak. Bisa kan? Yoga belum. Oke, Pak Danang kasih tahu ya sekali lagi, mungkin kalian lupa kalau nyiapinnya pakai bahasa Inggris. Yang pertama attention, kedua let's pray together, yang ketiga finish, yang keempat greeting, gitu ya. Bisa ya Abila ya? Silakan Abila. Attention. Let's pray together. Pray begin. Pray finish. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau Pak Danang bilang I'm going to check attendance first, itu berarti Pak Danang mau absen. Jadi nanti kalian jawabnya kalau Pak Danang bilang nama kalian itu enggak mau present. Intinya hadir, tapi langkah nama di present. Ya, kayak tulisan presentasi, cuman belakangnya nggak ada present, ya. Yoga, oke, good. Abila, Tara, April, Ardi, Audrey, Azara, Azra, Bagus, Kalisa, Kalisa ya? Kalisa apa Kalisa? Kalisa. Oke. Ini Dimas, Reza, Mata, Galang, Herrera, Jihan, Joy, Kemal, Kenzi, Nabila, Marvel, Altam, Aryo, Reza, Nabil, Natania, Paneta, Nurul Aini, Raina, Randi, Ratu, Salma, Salsa, Pania,
Yuda. Oke, ada yang belum pada panggil? Nah ya. Oke. Materi tentang etika. Apa yang kalian ketahui tentang etika? Ada yang tahu? Dalam kecerdasan artifisial atau dalam AI. Ada yang tahu? Sopan santun. Oke, good. Kalau data tahu? Data tahu data? Apa? Belum tahu ya? Kalau kecerdasan artifisial atau AI tahu? Apa AI? Iya, kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial. Dibolak-balik aja tuh. Ya. Nah, kita akan belajar tentang itu. Tapi Pak Danang minta kalian silakan ambil handphone kalian masing-masing dengan cara mengantre. Bisa? Silakan ambil handphonenya. Berikutnya baris kedua. Antri ya, antri. Antri, ayo. Bebek aja bisa antri. Berikutnya, barisan berikutnya. Oke, handphonenya hanya untuk buka WhatsApp yang Pak Danang kirim, bukan untuk buka TikTok, bukan untuk buka Instagram, bukan untuk candid, foto-foto atau video temennya dijadiin apa nanti lah. Itu salah satu pelajaran etika kita ya. Silakan kalian buka. Pak Danang udah kirim, ada? Ya.
handphonenya trouble, silakan boleh berdua dengan teman bantunya ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita diskusi dulu tentang apa yang sudah kalian dapatkan pada bacaan kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Danang? Apa itu? Kita bicaranya mau AI atau mau KA ya? Kalau di buku sih sebenarnya KA ya. Tapi kalian mungkin lebih paling familiar dengan kata-kata AI gitu ya. Sebenarnya sama, artinya adalah sama-sama sesuatu yang emang dibuat gitu ya, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Yang bisa jawab, Raina. Tunggu sebentar. Tunggu. AI adalah merupakan singkatan dari artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan artifisial atau KA. Itu adalah sebuah teknologi komputer yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia pada umumnya. Oke, tepuk tangan buat Raina. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan gitu ya, bahwa kalau kita ibaratkan ini Pak Danang punya dua gitu, anggap aja ini manusia gitu ya, ini manusia, terus ini tuh komputer. Mana yang komputer? Yang hijau ini yang manusia gitu ya, anggap aja gitu. Nah, manusia ini, manusia mana tadi? Ya. Yang ini manusia itu belajarnya dari kapan? Dari kecil. Yakin belajarnya dari kecil? Dari kecilnya tuh dari kapan? Dari SD? Dari TK? Belajar. Yakin? Dari kapan? Dari dalam kandungan. Oke, tepuk tangan ya. Taunya dari dalam kandungan itu bagaimana? Ya, belum tahu tuh ngapa-ngapain kan? Kalian hanya tahu bahwa bunda kalian, mama kalian, umi atau sebutan apapun ya buat orang tua kalian itu memberikan sebuah kasih sayang ya, dibelai itu perutnya ya waktu kalian di dalam kandungan ibu kalian. Betul nggak? Betul nggak? Jangan sampai ada yang bilang enggak pak, mama saya nggak sayang sama saya. Kenapa? Saya buktinya hari ini nggak dikasih uang jajan. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak ya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena bunda kalian udah menyayangi kalian dari sejak kalian di dalam kandungan. Kalau nggak mungkin kalian begini saja. Itu kalian udah diajarin tuh. Ya. Nah, jadi anak yang soleh ya, Marvel ya, jadi anak yang soleh ya, gitu. Ya nggak? Azra jadi anak yang soleh ya. Ya, gitu kan? Tanya deh sama orang tua kamu, pasti kalian dikasih doa sama mama kalian sama bapak kalian. Begitu kalian lahir, kalian tuh langsung diajarin deh sama mama kalian. Ya. Ya. Enggak, masa sih? Diajarin kan sama mama kalian. Pakai apa? Pakai buku. Diapain bukunya? Ya, pakai apa? Gimana? Ya. Tapi kata-kata yang pertama orang tua kalian mengajarkan kepada kalian, ya, ini manusia, Kemal gitu. Kemal, ini mama, betul? Ya, itu udah ngajarin tuh ke kalian. Jadi kalau komputer tadi belajarnya dari apa?
Dari data kan? Dari data. Manusia sebenarnya juga sama. Diajarin dari data. Data yang gimana? Yang diajarin sama orang tua kita. Ini mama. Kalian bisa nggak langsung ngomong, oh itu mama gitu? Lagi bayi baru main oe gitu. Oh itu mama, papa mana? Enggak kan? Ya, pasti kalian merekam dulu apa yang disampaikan oleh orang tua. Direkam terus, baru mungkin kalian setahun kemudian baru bisa menyebut nama, gitu ya. Itu manusia prosesnya belajarnya kayak gitu tuh. Sehingga orang-orang pintar yang menciptakan AI itu ibaratkan, oh manusia itu belajarnya kayak gitu, dibanyakin dulu datanya, sehingga pada suatu saat nanti dia siap untuk menyebutkan itu mama, oh itu papa, itu dia udah siap. Pun sama seperti komputer juga ditaruh datanya yang banyak. Misalnya kita bicara tentang mama tuh ada yang pakai jilbab, ada yang enggak gitu misalnya. Gambarnya kayak gini macam-macam dikirim. Oh ini mama. Yang namanya mama kayak gini. Di Indonesia nyebutnya ibu. Ada bunda. Ya. Kalau di Arab mungkin ada umi, ada uma, ada apa lagi? Abi apa? Ya ayah gitu ya. Nah komputer juga sama seperti itu. Cara belajarnya, gitu ya. Jadi dari apa? Dari data belajar. Oke, sekarang kita akan mencoba membuktikan bagaimana cara belajar komputer dan bagaimana komputer bisa berinteraksi dengan manusia terkait dengan AI. Pada akan kirim. Kalian udah baca semua itu tadi ya? Apa isinya? Klik draw, silakan klik linknya. Terus scroll ke bawah dikit ya. Nah, let's draw. Oke, perhatikan dulu. Ada yang pinjam ya. Perhatikan dulu. Ketika kamu udah ke bawah ada tulisan let's draw ya. Sama ya. Kalau udah ditulis let's draw, kalian akan tampil kata yang berbeda. Ini katanya kebetulan pakai bahasa Inggris. Ya, katanya pakai bahasa Inggris. Jadi pastikan kalian paham apa yang disuruh. Ini AI nih ya. Apa yang disuruh sama AI kalian buat. Halo? Lihat dulu apa ya. Nah, ini kebetulan Salsa dapatnya garden. Garden itu apa? Kebun. Nah, gambar dulu. Tapi perhatikan, selain kalian gambar, perhatikan apa yang akan muncul nanti pada saat kalian gambar. Paham ya? Ingat, waktunya di situ. Mati. Waktunya berapa? Ya, 20 second. Hanya 20 detik untuk kalian gambar. Silakan dicoba. Silakan dicoba membuat gambar itu. Lampu apa? Center.
disuruh gambar botol, ternyata gambarnya adalah gelas. Ya kan? Si Quick Draw-nya bilang apa? I see a glass. Kok Quick Draw bisa ngomong kayak gitu? Taunya Quick Draw dari mana? Dari tadi udah baca ya, tadi udah baca. Dari mana dia? Tahu kan AI, dari data. Bukan dong buat Azra. Jadi Quick Draw ini adalah salah satu AI yang emang udah disiapkan data banyak gambar, sehingga dia bisa memutuskan dan bisa menyampaikan, oh ternyata yang kamu gambar tuh ini. Gitu ya? Paham ya? Oke. Ya, sekarang kalian sudah tahu gambar itu. Coba kalian buka salah satu gambar yang sudah kalian buat tadi. Perhatikan salah satu gambarnya Tara, dia bilang disuruh gambar mountain atau gunung. Terus Tara gambar gunung betul. Tara gambar gunung betul. Ternyata sama si Quick Draw dinilai gambarnya udah betul, cocok atau match gitu ya. Coba kalian lihat gambar kamu yang lain yang nggak match, ada nggak? Kata dia pesannya apa? Pesannya apa? Nyamuk. Ya. Ya. Nah, sekarang Banana akan kirim lagi nih. Untuk bukan kirim nih, kirim gambar. Yang gambar ini Banana minta keputusan kalian sebagai manusia untuk memutuskan bahwa ini gambar AI atau gambar yang diambil fotonya oleh manusia. Silakan buka WhatsApp lagi, dibuka WA-nya, kemudian cek gambar yang Padana kirim, kemudian tulis analisa kalian di buku tulis. Analisa kalian di buku tulis. Kenapa dia gambar betul foto yang diambil manusia gitu ya, gambar hasil jepretan manusia? Apa yang membuat kamu memutuskan itu? Yang kedua, kalau kalian memutuskan itu gambar AI, apa penyebabnya kalian memutuskan bahwa itu gambar AI? Paham ya? Silakan. Ya. Apa yang membuat kamu memutuskan atau menganalisa, oh itu gambar AI Pak? Apa alasannya? Kalau misalnya itu Pak gambar jepretan manusia kok Pak, alasannya apa? Ditulis, jangan cuma diomongin.
orang aja nanti kasih jawaban. Alasannya ini, alasannya itu, gitu ya. Siapa aja? Coba tunjuk tangan yang mau kasih jawaban. Saya Pak gitu. Ada? Yuda, 1. Siapa lagi? Marvel, 2. Raina, 3. Oh, Kenzi. Oke, 4 orang nih boleh. Silakan Yuda. Saya Pak, Ya, silakan. anak yang memakai jaket merah itu jarinya tergabung. Gabung, oke. Terus? Lalu anak yang memegang bola baseball, satu tangan kanannya pendek, satu tangan kirinya panjang. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya itu adalah gambar AI. gambar AI. Oke, tepuk tangan buat Yuda. Yang kedua tadi siapa? Marvel ya? Marvel, silakan. Yang pertama, jari seorang anak menembus bola. Oke. Tangan kanannya hilang. Ah, Pria bertopi krim tampak menggunakan sepatu yang menyatu. oke. Pria berjaket merah tangannya menyatu. Oke. Jadi kesimpulannya Gambar ini adalah AI. gambar AI. Oke, tepuk tangan buat Marvel. Berikutnya Kenzi tadi ya. Kenzi. Ini ya Pak, karena dari pria berjaket coklat matanya seperti naik turun Pak. Oke. Dan pria yang memakai topi tatapannya sangat aneh. Jarinya hanya ada 4. Oke. Dan pria berjaket merah tangannya menyatu. Oke. Matanya kayak naik turun gitu Pak. Oke. Dan Kesimpulannya kesimpulannya ini ya Pak. AI. Oke, tepuk tangan buat Kenzi. Berikutnya silakan Raina. Menurutku foto tersebut adalah merupakan foto yang dibuat oleh AI karena dari segi seorang pria yang berjenggot itu dan tidak memakai topi, matanya salah satunya menghadap ke bawah, satunya lagi menghadap ke kamera. Lalu ada sebuah pria yang memakai topi wol itu dimana memakai topinya sangat menutupi mata gitu. Jadi kesimpulan saya gambar foto tersebut adalah buatan AI. Oke, tepuk tangan buat Raina. Untuk memastikannya kembali bahwa itu adalah gambar AI atau bukan, Pak Dana akan kirim link. Silakan dibuka link yang barusan Pak Dana kirim. Sudah? Sudah Pak. Linknya sudah dibuka, terus scroll sedikit ke bawah. Nah, scrollnya sekali aja ya. Diam dulu. Ada tulisan upload ya, yang ada gambar awan-awan itu sore hari. Ya, ada tulisan uploadnya. Klik upload. Terus cari namanya apa? Foto dan video, ya. Foto dan video. Foto dan video sudah? Nah, foto yang baru saja di download tadi, silakan diupload. Ya. Terus Foto yang mana? yang tadi Pak Danang kirim. Foto yang Pak Danang kirim di WhatsApp. Berapa persen? 89,1%. 89,1%. Ada yang berbeda nggak? Berapa persen gitu? Ada yang berbeda? Nggak ada? Sama semua ya, 89,1%. Artinya, kalau dia sudah di atas 50%, dapat dipastikan gambar yang kita lihat barusan
adalah gambar AI. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian sudah bisa menganalisis mana gambar AI, mana gambar buatan atau hasil jepretan manusia. Sehingga kalian sebenarnya sudah banyak belajar tentang data. Etika adalah menjaga betul apa yang sudah dibuat AI, apa yang dibuat sama gambar manusia. Sehingga kalian bisa memutuskan tuh nanti ketika ada hoax ya yang beredar di internet, apakah itu betul atau bukan. Bisa jadi kalian sedikit bisa menyimpulkan, menganalisis bahwa itu layak untuk diikuti atau tidak. Terima kasih ya buat kelas 7C. Kita tutup pertemuan kali ini. Tadi siapa yang nyiapin? Silakan. Attention, let's pray together. Pray finish. Greeting. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sampai di sini. Pada mohon cek di samping kanan kiri kalian ketika ada sampah, mohon dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Setelah itu kalian cuci tangan. Terima kasih, tepuk tangan buat kelas 7 sekali lagi.